Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penggajian dan tunjangan pegawai. Ya, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian gaji. Anak-anak ada yang tahu apa itu gaji? Iya. Menurut salah seorang ahli, yaitu Kak Darisman, gaji adalah salah satu jenis balas jasa yang diberikan kepada seorang pegawai secara periodik. Biasanya dibayarkan atau diberikan 1 bulan sekali. Sebagian besar pegawai sangat menunggu hari saat jadwal pembayaran gaji tiba karena mereka akan menerima sejumlah uang dari perusahaan sebagai imbalan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan. Uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai bagan dari slide di sini ya. Gaji adalah salah satu bagian dari komponen kompensasi. Sistem kompensasi ini ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu termasuk yaitu gaji dan upah. Kalau yang tidak langsung ini bisa merupakan tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pegawai. Ya, dari bagian di atas, komponen kompensasi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada komponen langsung dan komponen tidak langsung. Seperti Ibu tadi katakan, kalau komponen langsung itu berupa gaji atau upah, kalau komponen tidak langsung bisa berupa tunjangan-tunjangan. Ya, komponen langsung itu terdiri dari ada upah dasar, ada upah kinerja atau merit pay, ada upah insentif, dan ada upah yang ditunda. Yang dimaksud dengan upah dasar adalah upah sebelum dikurangi pajak dan potongan lainnya dan belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Kemudian kalau upah kinerja atau merit pay yaitu upah kinerja yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Kemudian upah insentif yaitu upah tambahan yang diberikan kepada pegawai yang kinerjanya melebihi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian upah yang ditunda yaitu pengaturan kompensasi di mana sebagian dari penghasilan pegawai dibayarkan sesudah upah tersebut diperoleh. Pegawai dapat menggunakan upahnya di kemudian hari dan dapat menunda pembayaran pajak di kemudian hari. Upah yang ditunda itu antara lain 1. Rencana tabungan, 2. Pembelian saham, B. Annuity. Kemudian yaitu annuity itu jaminan penghidupan pegawai oleh perusahaan dengan pembayaran tetap di hari tua sampai meninggal atau pensiun. Ya, selanjutnya nomor 2 adalah komponen tidak langsung. Komponen tidak langsung terdiri dari ada program proteksi, ada upah ketika tidak bekerja, dan ada service and gratuities. Program proteksi adalah pembayaran oleh lembaga pemerintah atau lembaga penjamin karena perusahaannya bangkrut, atau dalam pengawasan kurator dalam kurun waktu tertentu, atau karena perusahaan mengikutsertakan pegawainya dalam suatu program tertentu seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, penghasilan karena cacat, dan pensiun. Kemudian yang kedua, upah ketika tidak bekerja. Upah ketika tidak bekerja adalah upah yang diberikan karena pegawai mengambil cuti, sakit, wajib militer, atau sedang liburan.
dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan service and facilities yaitu fasilitas yang disediakan perusahaan untuk kelancaran pegawai dalam melaksanakan tugasnya, seperti perumahan, uang transportasi, dan uang makan. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan dengan pengertian tunjangan. Menurut salah seorang ahli yaitu Handoko, tunjangan adalah merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk mengikat pegawai agar tetap bekerja pada perusahaannya. Yang maksudnya agar pegawai tersebut betah bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tunjangan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada tunjangan tetap, merupakan kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan diberikan secara tetap atau berkala kepada karyawan, serta dibayarkan sekaligus bersama gaji pokok. Kemudian ada tunjangan tidak tetap, yaitu merupakan kompensasi langsung atau tidak langsung yang diberikan secara tidak tetap atau tidak rutin kepada karyawan dan keluarganya serta dibayarkan dalam waktu yang berbeda dengan gaji pokok. Ya, di sini ada beberapa contoh dari tunjangan tetap, yaitu diantaranya ada tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini diberikan kepada karyawan yang sudah berkeluarga atau sudah mempunyai istri atau suami. Kemudian mereka juga sudah mempunyai anak atas adanya perkawinan yang sah. Contohnya misalkan, bagi PNS, tunjangan istri atau suami diberikan sebesar 5% dari gaji pokok, serta anak yang berumur kurang dari 18 tahun atau belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri atau lebih dari 18 tahun dan masih sekolah diberikan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok. Selanjutnya ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang memiliki jabatan di suatu perusahaan. Selanjutnya ada tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan yaitu tunjangan yang diberikan kepada keluarga pegawai demi melindungi kesehatan para pegawai dan menjaga produktivitas sehingga mereka dapat bekerja dengan baik karena ada tunjangan tersebut. Ya, selanjutnya ada tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan diberikan kepada pegawai untuk membantu biaya tempat tinggal. Kemudian untuk selanjutnya ada tunjangan kemahalan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang bertugas di daerah-daerah khusus yang biaya hidupnya cenderung lebih tinggi, seperti di Papua atau di daerah konflik atau misalkan daerah terpencil, sehingga pemerintah memberikan uang tambahan untuk membiayai hidup mereka di tempat khusus tersebut. Selanjutnya ada tunjangan tidak tetap. Contohnya yaitu tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi ini diberikan berdasarkan kehadiran setiap karyawan dalam suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempermudah karyawan menjangkau lokasi kerja. Misalkan tunjangan transportasi ini diberikan kepada mereka yang jarak tempuhnya cukup jauh
Atau misalkan mereka atau karyawan tersebut ditugaskan untuk mengikuti rapat atau seminar di tempat lain. Mereka mendapatkan tunjangan transportasi untuk mempermudah mereka pergi ke tempat tugas tersebut. Selanjutnya ada tunjangan makan siang, yaitu tunjangan yang diberikan oleh perusahaan bisa berupa makanan langsung atau bisa juga berupa uang. Kalau misalkan karyawan tersebut tidak hadir, maka tunjangan makan siang ini tidak ada. Kalau misalkan karyawan tersebut hadir setiap hari, maka karyawan tersebut bisa mendapatkan tunjangan makan siang setiap hari dalam waktu sebulan. Selanjutnya ada tunjangan anak. Tunjangan anak ini diberikan kepada para pegawai yang sudah mempunyai anak untuk membantu biaya sekolah anak-anaknya. Atau misalkan ada yang mau masuk ke SMP, ke SMA atau perguruan tinggi. Nah, perusahaan memberikan bantuan untuk agar supaya anak tersebut bisa melanjutkan sekolahnya. Ya, mungkin untuk penjelasan kali ini mengenai penggajian dan tunjangan pegawai Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.